Keong emas merupakan salah satu hama penting yang menyerang padi muda, terutama di sawah yang ditanam dengan sistem tada hujan akan lebih sulit untuk mengendalikannya. Hama perusak ini merusak tanaman padi dengan cara memarut jaringan tanaman dan memakannya sehingga menyebabkan bibit yang masih muda terpotong dan hilang. Keong emas atau golden apple snail mempunyai nama latin Pomacea canaliculata, merupakan hewan hama perusak tanaman padi dengan cara memarut jaringan tanaman. Keong emas atau disebut juga siput murbei ini berasal dari Amerika Selatan dan menyebar di Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia hingga ke Indonesia. Keong emas mampu bertahan di air yang tercemar dan dapat bertahan hidup dengan hebat. Keong emas hidup di perairan air tawar seperti di sawah, parit, dan danau. Saat musim kering lama, dia akan mencari tempat lembab membuat lubang. Ketika air datang, dia baru keluar. Keong emas dapat bertelur hingga kurang lebih 8.700 butir saat musim telur. Waktu kritis untuk mengendalikan keong emas adalah pada saat 10 hari setelah tanam pindah atau 21 hari setelah sebar benih. Setelah itu, laju pertumbuhan tanaman lebih besar daripada laju kerusakan yang disebabkan oleh keong emas. Keong tidak suka di tempat yang kering, oleh sebab itu di lahan irigasi lebih mudah cara mengendalikan hama keong untuk mengeringkannya lebih mudah. Di sini kami akan memberikan saran dan informasi kepada sobat-sobat petani padi tentang beberapa produk yang memiliki bahan aktif yang dapat mengatasi hama keong emas. Salah satunya adalah Sagrisnail menggunakan produk berbahan aktif pentin asetat. Banyak produk yang memiliki bahan aktif pentin asetat ya teman-teman, bukan hanya Sagrisnail. Namun kali ini kami menggunakan Sagrisnail yang terutama adalah ada bahan aktifnya pentin asetat, karena ini merupakan bahan aktif yang berguna, yang berfungsi untuk mengatasi keong emas. Ada juga produk lain yang menggunakan bahan aktif pentin asetat, salah satunya adalah Bentan, memiliki bahan aktif pentin asetat 60%. Dan juga ada Besnoid, juga bahan aktif pentin asetatnya 60% ya teman-teman. Ada juga The Bestan 60 WP juga 60% juga ya. Dan ada juga Cresnoid yang menggunakan bahan aktif pentin asetat yang sama juga 60%. Itulah tadi beberapa produk yang memiliki bahan aktif pentin asetat yang berguna untuk mengatasi hama keong emas. Di sini saya menggunakan Sagrisnail dengan takaran saya sendiri ya. Ini 1 sendok makan, sedikit lebih ke atas ya, lebih penuh dia. Karena saya terbiasa memakai seperti ini, terbilang ampuh teman-teman. Terserah teman-teman yang mau mengikuti, yang jelas ini saya menggunakan seperti itu, biasanya ampuh ya teman-teman. Juga tergantung dengan debit air. Jika airnya terlalu dalam, sebaiknya tidak dianjurkan untuk menyemprotkan bahan kimia ini untuk mengatasi keong emas ya. Jika terlalu besar dia, sebesar-besarnya volume airnya dia semata kaki itu bisa, tapi kalau sampai 1 betis itu tidak dianjurkan karena terkesan membuang-buang racun, karena tidak akan berfungsi dengan bagus, tidak akan berfungsi dengan baik. Malah lebih bagus jika airnya sangat sedikit. Ini saya menggunakan pada saat debit air atau volume airnya
semata kaki ya teman-teman. Dianjurkan untuk menggunakannya pada saat cuaca yang terbilang panas, karena akan membuat racun tadi berfungsi dengan maksimal, karena keongnya pun terkena airnya itu panas dan racunnya akan berfungsi dengan bagus. Oke, ini setelah 2 hari penyemprotan, inilah hasilnya teman-teman. Tenggen, lemas. Ada juga sebagian yang sudah asli, ada yang membusuk ya, ada juga yang membusuk, ada yang masih pingsan, masih lemas. Yang jelas untuk tanaman padi yang masih baru ditanam sekitar 1-10 hari itu, menjelang padi membesar sudah bisa ya kita untuk menggunakan ini sebelum ditanam padi. Jadi sampai lebih dari 10 hari padi kemungkinan sudah berkembang dengan baik, dengan sudah besar padinya, dan jikapun ada nanti yang tersisa keongnya, tidak akan mampu lagi ya untuk memakan padi yang batangnya sudah mengeras ya. Nah, ini teman-teman, ada yang sudah membusuk, ada yang masih lemas, dia masih kemungkinan kurang terkena ya mungkin ya. Ini ada juga yang sudah membusuk, ada yang sudah mati. Yang jelas yang kena dengan air yang sudah tercemar dengan racun tersebut pasti akan mati. Dan ada juga yang mungkin nanti itu biasanya ya sampai 2 kali rotasi ya. Kalau masih ada sisa-sisa itu, kalau teman-teman memang benar-benar harus habis. Kalau saya biasanya teman-teman ya, asal padi sudah besar itu, walaupun ada keongnya tidak akan mampu lagi ya untuk memakan padi, jadi tidak perlu sampai 3 kali 4 kali semprot lagi. 1 kali semprot saja itu sudah seperti ini hasilnya teman-teman. Memang keong emas ini hama yang paling bandel ya. Nanti kita kira sudah habis, ada juga itu mungkin ada yang nanti saat musim air besar datang lagi, dia ada lagi. Kemungkinan itu entah anak-anaknya ya mungkin teman-teman, karena dia sekali bertelur saja sampai 8.700-an butir ya sekali musim telur. Itulah membuat hama keong emas ini menjadi hama yang paling menakutkan bagi petani padi. Walaupun lemah terlihatnya, tapi memang sangat merugikan bagi petani padi. Bahkan bisa sampai gagal setiap kali bibit habis. Namun kita petani padi harus tetap berusaha. Semoga sukses. Salam petani sukses.